Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lafaz yang tidak jelas maknanya, yaitu lafaz yang maknanya tidak jelas secara mutlak. Lafaz yang tidak jelas maknanya ini kadangkala secara esensial memang tidak jelas, dan hanya Allah saja yang mengetahuinya. Lafaz yang tidak jelas baru dapat dipahami maksudnya bila ada penjelasan atau karinah dari luar. Lafaz yang tidak jelas terbagi kepada 4 macam dalam hal ketidakjelasan pengertiannya, yaitu tidak jelas, lebih tidak jelas, sangat tidak jelas, dan paling tidak jelas. Lafaz-lafaz ini juga disebut dengan lafaz khafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Ada 2 cara untuk menghilangkan ketidakjelasan pada lafaz-lafaz ini, yaitu dengan cara ijtihad dan dalil syara. Jika ketidakjelasan dapat dihilangkan dengan cara ijtihad, maka lafaz tersebut dikategorikan sebagai khafi dan muskil. Nah, jika ketidakjelasan dapat dihilangkan dengan cara dalil syara, maka lafaz tersebut dikategorikan sebagai lafaz mujmal. Namun, jika kedua cara tersebut tidak dapat menghilangkan ketidakjelasan pada lafaz ini, maka dikategorikan sebagai lafaz mutasyabih. Pada video ini kita akan membahas 2 lafaz yang tidak jelas, yaitu lafaz muskil dan mutasyabih. Apa pengertian lafaz-lafaz tersebut? Apa saja contoh lafaznya? Bagaimana cara menghilangkan ketidakjelasan pada lafaz tersebut? Dan apa perbedaan antara lafaz muskil dan mutasyabih? Langsung saja. Yang pertama, kita masuk ke lafaz muskil. Pengertian muskil. Muskil secara bahasa berarti sesuatu yang tidak jelas atau samar. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, muskil merupakan lafaz yang tidak menunjukkan maknanya secara langsung melalui bentuk katanya, melainkan memerlukan petunjuk atau karinah dari luar untuk menjelaskan maksudnya. Dan menurut Wahbah Az-Zuhaili, muskil adalah lafaz yang samar maksudnya dengan sebab lafaz itu sendiri, yang tidak dapat diketahui kecuali berpikir dan indikator yang dapat menjelaskan maknanya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa lafaz muskil ini merupakan lafaz yang ketidakjelasannya itu berasal dari lafaz itu sendiri dan membutuhkan petunjuk dari luar untuk mengetahui maksudnya. Kesamaran muskil ini disebabkan karena ia memiliki beberapa makna atau memiliki makna yang lebih dari satu. Nah, bagaimanakah contoh lafaz muskil yang terdapat dalam nas Al-Quran? Baik, simak penjelasan selanjutnya. Kelas selanjutnya contoh muskil. Contoh pertama terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 203 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Yang artinya istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan dan bagaimana kamu sukai. Pada lafaz anna adalah muskil, artinya memiliki lebih dari satu makna. Seperti khaifah, bagaimana, min aina, dari mana, dan mata, kapan saja. Dengan demikian, kemuskilan ayat tersebut muncul karena lafaz anna memiliki beberapa makna. Dapat disimpulkan bahwa, kecuali dalam kasus haid, penggunaan lafaz anna yang memiliki 3 makna diperbolehkan untuk menggauli pasangan. Nah, selanjutnya itu contoh kedua, terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', yang artinya para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka 3 kali kuru. Lafaz kuru dalam ayat tersebut bermakna ganda, yaitu suci dan haid. Adanya arti ganda itu menghasilkan hukum yang berbeda. Karenanya, lafaz tersebut termasuk dalam lafaz muskil. Untuk mengetahui maksudnya secara pasti, diperlukan adanya karinah atau petunjuk yang akan menjelaskannya. Dalam hal ini, ulama itu berbeda pendapat dan mereka mengemukakan dalil atau karinah yang berbeda, sehingga menghasilkan hukum yang berbeda pula. Ulama yang pertama yaitu ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa quru itu artinya haid. Untuk menguatkan pendapatnya, ia mengemukakan dalil dan karinah seperti firman Allah Quran Surah Al-Talaq ayat 4 yang artinya perempuan-perempuan yang telah putus haid di antara istrimu,
Jika ia ragu tentang iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam keadaan luar biasa, yaitu saat meragukan karena haidnya telah terputus, maka perhitungan iddahnya adalah 3 bulan. Hal itu berarti bahwa perhitungan 3 quru itu berlaku untuk perempuan yang masih haid. Dengan demikian, perhitungan iddah itu adalah dengan haid, bukan dengan suci. Nah, pendapat kedua yaitu menurut ulama Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa quru itu artinya adalah suci. Ayat tentang iddah ini menjelaskan kewajiban perempuan yang bercerai dari suaminya adalah menunggu sampai 3 kali suci. Bila ia diceraikan dalam keadaan suci dan belum dicampuri pada masa itu, maka dengan masuknya masa suci yang ketiga, iddahnya sudah habis. Dalam pemahaman Syafi'i ini, perhitungan masa iddah lebih pendek dibandingkan dengan apa yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah. Baiklah, selanjutnya itu cara menghilangkan kemusykilan, ialah menggunakan metode ijtihad. Ada beberapa langkah yang dapat diterapkan seorang ulama. Yang pertama yaitu menentukan keterangan jika seorang ulama menemukan lafaz nas yang muskil, ia harus mencari keterangan atau karinah dari luar. Seperti kias nas, ayat-ayat lainnya, hadis-hadis Rasulullah, bahkan buku kamus atau sumber bahasa lainnya, seperti kutipan dari bait-bait syair. Selanjutnya yaitu menentukan makna. Seorang ulama dapat menentukan mana di antara makna-makna tersebut yang sejalan dengan maksud nas. Dan yang terakhir menghadapi pertentangan nas. Apabila seorang mujtahid menemukan 2 buah nas yang secara lahirnya bertentangan, hendaklah ia mencari takwilnya, baik dari nas-nas yang lain, kaidah-kaidah syariat, maupun dari hikmah tasyri atau sebagaimana yang mereka lakukan dalam mencari arti akibat kemusykilan, seperti yang dijelaskan tadi. Sekarang kita masuk ke lafaz mutasyabih. Pertama, pengertian mutasyabih. Secara bahasa, mutasyabih berarti suatu yang mirip atau menyamakan. Menurut Abdullah Khalaf, adalah lafaz yang bentuknya tidak menunjukkan maksudnya secara langsung dan tidak ada petunjuk luar yang dapat menjelaskannya. Dan menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah lafaz yang samar lafaznya dan tidak ada harapan untuk mengetahui maksudnya bagi orang yang merasa kabur. Jadi dapat disimpulkan bahwa lafaz mutasyabih adalah lafaz yang maknanya tidak diketahui oleh manusia. Ketidakjelasan ini bersifat mutlak, sehingga akal manusia harus menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya yaitu bentuk mutasyabih. Bentuk mutasyabih terbagi menjadi 2. Yang pertama, potongan-potongan huruf hijaiyah atau huruf muqatta'ah, dan yang kedua yaitu ayat yang zahirnya mempersamakan Allah Sang Pencipta dengan makhluknya. Baiklah, berikut ini contoh mutasyabih berdasarkan bentuknya. Yang pertama, potongan awalan surat atau ayat atau huruf muqatta'ah seperti Yasin, Alif Lam Mim, Nun, dan lain-lain. Potongan-potongan dalam bentuk huruf ini tidak mengandung arti apa-apa jika ditinjau dari segi lafaznya. Yang kedua, ayat yang zahirnya mempersamakan Allah Sang Pencipta dengan makhluknya. Seperti Quran Surah Ar-Rahman ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya akan tetapi wajah zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Nah, pada ayat ini kita tidak mungkin mengartikan bahwa Allah memiliki wajah seperti makhluk. Sehingga ayat ini termasuk lafaz mutasyabih karena ketidakjelasan pada ayat. Dari penjelasan dan pembahasan kita tadi, dapat kita lihat bahwa lafaz muskil dan lafaz mutasyabih ini memiliki perbedaan yang sangat jauh. Lafaz muskil yaitu kesamarannya berasal dari lafaz itu sendiri dan masih dapat dihilangkan ketidakjelasan pada lafaz tersebut dengan menggunakan ijtihad. Sedangkan lafaz mutasyabih merupakan lafaz yang memang sangat tidak jelas dan hanya Allah yang mengetahui makna dari lafaz tersebut.
karena akal manusia tidak akan sampai untuk mengartikan atau mencari makna dari lafaz mutasyabih ini.